Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Titi Anggraini di channel YouTube Titi Anggraini. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terdahulu yang sudah mengurai tentang regulasi pemilu dan pilkada 2024. Saat ini saya akan membahas tentang masalah-masalah hukum pemilu. Kalau Mozaffar N. Sadler itu kan mengatakan tata kelola pemilu itu ada 3 level. Yang pertama pembentukan aturan main atau rule making, di mana electoral game-nya atau aturan main kompetisinya dan juga aturan main tata kelola pemilunya itu dibuat begitu ya. Lalu yang level keduanya adalah rule application atau aplikasi atas aturan-aturan main yang sudah dibuat. Dan level yang ketiga yaitu rule adjudication atau penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di dalam proses pemilu. Disebut juga dengan penyelesaian perselisihan kalau di beberapa literatur. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat apa sih masalah-masalah hukum pemilu di Indonesia. Biasanya kalau ada aturan main, kita juga harus mengantisipasi soal kepatuhan dan penegakan hukumnya. Dalam konteks pemilu Indonesia, kepatuhan dan penegakan hukum sering dikenal dengan keadilan pemilu atau dikenal dengan istilah keadilan pemilu. Istilah lainnya yaitu electoral justice atau keadilan elektoral. Nah, untuk tahu bagaimana keadilan pemilu bisa diwujudkan, tentu kita juga harus paham soal kerangka hukum pemilu dan pilkadanya ya, atau regulasi-regulasi yang berlaku di pemilu dan pilkada. Sehingga kalau ada pelanggaran atau penyimpangan atau manipulasi terhadap regulasi yang ada, kita harus memastikan ada penegakan hukum atau upaya untuk mewujudkan keadilan bagi semua pihak dalam proses kompetisi. Apalagi di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Inilah yang menjadi komitmen kita agar pemilunya bukan sekedar terselenggara secara prosedural, tetapi juga adalah pemilu yang sesuai dengan asas-asas yang dikehendaki atau sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar kita. Pemilunya juga harus jujur dan adil. Nah, selain pengaturan di dalam Undang-Undang Dasar kita yang mengatur soal pemilu, di Undang-Undang Dasar itu ada pasal 18 ayat 4 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dilaksanakan atau diselenggarakan secara demokratis. Juga ada pasal 22E yang bernaung di bawah bab tentang pemilihan umum yang mengatur tentang khusus ketentuan-ketentuan pemilihan umum. Jadi di konstitusi itu yang sering dirujuk soal pelaksanaan pilkada ataupun pemilihan umum itu ada pasal 18 ayat 4, lalu juga pasal 6A ya. 6A ini soal pencalonan presiden di pemilu presiden serta pasal 22E. Diturunkan lebih detail ketentuan konstitusi tadi atau undang-undang dasar tadi dalam regulasi yang lebih bawah yaitu tingkat undang-undang, dan karena kita mengatur ya secara berbeda dalam 2 undang-undang berbeda, yaitu ada undang-undang tentang pemilu dan ada undang-undang tentang pilkada. Undang-undang tentang pemilu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Lalu kemudian Undang-Undang tentang pilkada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini sudah diubah 3 kali dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
Selain tadi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada, kita juga perlu memperhatikan regulasi teknis turunannya yang tersebar di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Agung, dan juga peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang sentra penegakan hukum terpadu. Nah, sobat semua, kembali kepada tema kita soal masalah-masalah hukum pemilu. Ternyata akibat pengaturan pemilu dan pilkada yang dilakukan dalam dua undang-undang berbeda, maka masalah hukum pemilunya juga akhirnya menginduk atau merujuk kepada pengaturan yang ada di dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pilkadanya. Nah, kita bisa lihat ya di sini apa saja sih masalah hukum yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada, atau bisa dikatakan apa saja sih jenis pelanggaran dan sengketa yang bisa terjadi di pemilu dan pilkada. Nah, di layar ada beberapa masalah hukum pemilu yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Ini saya sarikan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sobat semua bisa melihat lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengetahui masalah-masalah hukum yang bisa terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada 6 masalah hukum pemilu yang diatur. 6 kategori masalah hukum pemilu ini meliputi yang pertama yaitu pelanggaran administratif pemilu. Yang kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yang ketiga, sengketa proses pemilu di Bawaslu. Yang keempat, sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara atau di beberapa pasal disebut juga dengan sengketa tata usaha negara pemilu. Yang kelima, tindak pidana pemilu, dan yang keenam, perselisihan hasil pemilu atau disebut atau disingkat dengan PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ini 6 masalah hukum pemilu yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lalu kalau di Undang-Undang Pilkada yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan sudah diubah 3 kali, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, juga ada 6 masalah hukum dalam penyelenggaraan pilkada. Pertama, pelanggaran administrasi pemilihan. Yang kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yang ketiga, sengketa pemilihan. Yang keempat, sengketa tata usaha negara pemilihan. Nah, yang kelima, tindak pidana pemilihan. Yang keenam, perselisihan hasil pemilihan atau PHP. Memang undang-undang pilkada kita agak unik ya, karena ketika dibaca dalam ketentuan umum soal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu disingkatnya menjadi pemilihan begitu ya, bukan pilkada. Jadi kalau sering ada istilah sengketa pemilihan, nah itu merujuk kepada sengketa pilkada. Atau tindak pidana pemilihan, itu merujuk pada tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Kalau dia terjadi di pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota legislatif, yaitu DPR, DPD, dan DPRD, biasanya di belakangnya setelah jenis atau setelah penyebutan masalah hukumnya itu ditambah dengan istilah pemilu. Jadi pemilu untuk merujuk pada pileg pilpres, pemilihan untuk merujuk kepada pilkada.
Ya memang ini konsekuensi pengaturan yang berbeda ya di dua undang-undang tadi, ada undang-undang pemilu dan ada undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, mari kita lihat ini masalah hukum pemilu. Jadi kalau dilihat ya, kita bisa uraikan dari 6 jenis masalah hukum pemilu dan pilkada tadi. Klaster besarnya atau kelompok besar dari masalah hukum dalam pemilu dan pilkada itu terbagi dua. Ada yang masuk kelompok atau kategori pelanggaran pemilu dan ada yang masuk kelompok atau kategori perselisihan atau sengketa. Nah, kalau pelanggaran itu ada 3 jenis ya yang diatur di undang-undang kita. Yang pertama ada pelanggaran yang berupa tindak pidana. Yang kedua ada yang berupa pelanggaran administrasi. Dan yang ketiga ada yang berupa pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Tentu saja kalau pelanggaran etika penyelenggara pemilu dia hanya menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya. Dan penyelenggara pemilu kita dicakup dalam 3 institusi sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu sesuai putusan MK nomor 11 tahun 2010 yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, kalau perselisihan atau sengketa itu ada 2. Yang pertama perselisihan atau sengketa yang menyangkut hasil, itulah yang disebut dengan PHPU dan PHP. PHPU untuk pemilu dan PHP untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Yang kedua yaitu sengketa non hasil. Jadi yang tidak berkaitan dengan penetapan hasil pemilu. Jadi terjadi sebelum KPU melakukan penetapan atas hasil pengumuman hasil rekapitulasi suara di pemilu begitu. Kita kembali lagi lihat masalah hukum pemilu dan pilkada yang bisa terjadi. Jadi beda undang-undang itu bisa membuat ada istilah yang juga berbeda. Kalau sobat lihat misalnya di pemilu itu istilahnya pelanggaran administratif pemilu. Sementara di pilkada istilahnya atau nomenklaturnya disebut dengan pelanggaran administrasi pemilu. Kalau dilihat dari definisi keduanya sama ya, sama-sama merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Pokoknya kalau pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, mekanisme yang tidak mengandung unsur pidana, itu disebut dengan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu. Kalau pilkada, mohon maaf. Kalau di pemilu istilahnya pelanggaran administratif pemilu, kalau di pilkada istilahnya pelanggaran administrasi pemilihan. Tapi jangan lupa loh, ternyata ada juga pelanggaran yang bisa double track, yaitu bisa ditangani secara pidana dan juga bisa ditangani secara administratif pemilu. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terutama pengaturan di dalam pasal 286. Nah, di pasal 286 ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu mengatur tentang larangan untuk memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau jasa ya, imbalan. Nah, selain itu merupakan tindak pidana, kalau populernya ini disebut dengan jual beli suara atau politik uang. Selain merupakan tindak pidana pemilu, ternyata itu juga bisa ditangani secara administratif oleh Bawaslu dan bisa berdampak pada diskualifikasi terhadap calon yang melakukan tindakan tersebut. Jadi ada juga masalah hukum pemilu yang bisa ditangani secara double track atau bisa 2 jalur, 2 lajur, bisa secara pidana dan bisa secara administratif. Kalau di pemilu itu dalam hal terkait dengan perbuatan menjanjikan, memberikan uang, barang, jasa, atau imbalan begitu ya. Nah itu diatur di pasal 286. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dia bisa administratif, bisa juga sebagai tindak pidana. Meski memang di pasal 286 itu keterangannya penanganan oleh Bawaslu itu dalam hal jual beli suaranya merupakan
sesuatu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif gitu. Nah, ini juga bisa dilihat kalau di pasal 286 itu ketentuannya terkait dengan jual beli suara ya. Selain itu juga Bawaslu punya kewenangan baik di pemilu ataupun pilkada menangani pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Kalau tadi kan politik uang ya, politik uang yang ditangani oleh Bawaslu bisa double track. Nah, di pemilu dan pilkada juga ada pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Ini diatur di ada pasal 460 dan juga pasal 135 ya. Kalau pasal 135A Undang-Undang nomor Undang-Undang Pilkada itu mengatur tentang pelanggaran larangan memberikan uang ataupun barang janji yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ada selain kategori-kategori yang dua ini juga dikenal istilah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Teman-teman bisa membaca di baik Undang-Undang Pemilihan Umum ataupun Undang-Undang Pilkada. Tetapi klaster besar dari masalah hukum pemilu itu seperti ada yang di layar. Dan sobat semua perlu tahu setiap jenis masalah hukum pemilu ini institusi yang menanganinya bisa berbeda atau berbeda-beda begitu ya. Pintu masuknya satu pintu, yaitu bisa satu pintu di Bawaslu, kecuali untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang bisa langsung ke DKPP. Nah, kita urai satu-satu dulu nih. Kalau pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu, itu prosedur penyelesaiannya bisa berbeda antara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Kalau di pemilu produk dari Bawaslu, jadi semua laporan itu disampaikan kepada Bawaslu ya, bisa berupa laporan, bisa berupa temuan. Nah, kalau dia merupakan pelanggaran administratif pemilu, itu diselesaikannya oleh Bawaslu. Produk hukumnya adalah putusan. Kalau di pilkada, penyelesaian oleh Bawaslu produknya berupa rekomendasi, eksekusinya oleh KPU. Dalam artian dia rekomendasi bukan berarti putusan ya. Kalau di pelanggaran administratif pemilu karena produknya putusan, KPU itu tinggal melaksanakan saja apa yang diputuskan oleh Bawaslu. Kalau di pilkada, KPU itu bisa melakukan pengkajian atau kemudian penilaian atas rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu. Ya, lagi-lagi kita karena perbedaan pengaturan mengakibatkan juga perbedaan mekanisme ya atau tata cara prosedur di dalam penanganannya. Nah, yang kedua pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini bisa dilaporkan via Bawaslu dan bisa langsung ke DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kebanyakan memang melaporkannya langsung ke DKPP. Namun kalau dilaporkan via Bawaslu akan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP. Yang ketiga, sengketa proses pemilu di Bawaslu. Kalau di pemilu itu disebut sengketa proses pemilu, di pilkada itu disebut dengan sengketa pemilihan, yaitu sengketa antar peserta pemilu atau pemilihan. Jadi bisa antar peserta pemilu dan pemilihan, serta sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Jadi bisa terjadi antara kontestannya di antara para pesertanya, atau bisa juga terjadi antara kontestannya atau pesertanya dengan KPU ya. Jadi subjeknya itu peserta, antar peserta, sesama peserta, atau antara peserta dengan KPU. Nah, yang unik juga ada sengketa tata usaha negara pemilu dan sengketa tata usaha negara pemilihan. Ini yang teman-teman perlu cermat ya, sobat semua perlu cermat karena ternyata ada perbedaan lembaga yang menyelesaikannya. Kalau sengketa proses pemilu itu setelah melalui upaya segala proses administratif di Bawaslu,
penyelesaiannya bisa terakhir kali atau tingkat akhirnya ada di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Ini menyangkut objeknya keputusan KPU berupa pencalonan terkait dengan pencalonan Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan juga verifikasi partai politik peserta pemilu. Nah, jadi setelah proses administratif di Bawaslu, bisa upaya hukum pertama dan terakhir di PT-UN. Sementara kalau sengketa tata usaha negara pemilihan, ini menyangkut sengketa antara calon dengan KPU terkait dengan penerbitan keputusan KPU, itu setelah semua proses administratif selesai di Bawaslu, tidak puas, bisa upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan terakhir kali kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, di sini terlihat ya sobat bedanya sengketa proses pemilu yang berupa sengketa tata usaha negara pemilu berkaitan dengan pencalonan dan verifikasi partai politik peserta pemilu itu upaya hukumnya pertama dan terakhir di PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan kalau sengketa tata usaha negara pemilihan menyangkut sengketa antara calon dengan KPU terkait dengan keluarnya keputusan KPU, itu diselesaikan upaya hukumnya setelah semua proses administratif di Bawaslu dilalui, bisa upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang terakhir. Nah, ini terlihat ya ada bedanya. Nah, yang terakhir perselisihan hasil pemilu, yaitu menyangkut keputusan KPU yang menyangkut hasil ya, rekapitulasi hasil, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk pemilu dan pilkada juga diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk pilkada, meski di pasal 157 sebenarnya yang menyelesaikan itu Badan Peradilan Khusus. Nah, Badan Peradilan Khusus ini sebelum terbentuk, maka perselisihan hasil diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum pelaksanaan pilkada serentak secara nasional. Sampai hari ini belum ada Badan Peradilan Khususnya. Jadi sejauh ini masih diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun pasal 157 Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 menyebutkan yang sudah diubah ya terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 itu menyebutkan bahwa Badan Peradilan Khusus ini terbentuk sebelum pilkada serentak secara nasional. Nah, sobat, ini masalah-masalah hukum pemilu yang sobat perlu ketahui. Ingat, perbedaan undang-undang bisa membuat peristilahannya juga berbeda, terutama antara pemilu dan pemilihan. Ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran administrasi. Ada sengketa proses, ada sengketa pemilihan. Ada sengketa tun pemilu, ada sengketa tun pemilihan. Ada PHPU, perselisihan hasil pemilu, ada PHP, perselisihan hasil pemilihan. Lembaga-lembaga yang menyelesaikannya juga berbeda, terutama yang perlu kita cermati terkait dengan kekuatan mengikat dari produk hukum atau produk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang berbeda. Kalau pelanggaran administratif pemilu itu produknya putusan, kalau pelanggaran administrasi pemilihan itu produknya rekomendasi. Nah, termasuk juga lembaga yang menyelesaikan sengketa tun pemilu dengan sengketa tun pemilihan atau pilkada. Kalau sengketa tun pemilu itu lembaganya yang terakhir yaitu PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau sengketa tata usaha negara pemilihan di pilkada itu setelah proses administratif di Bawaslu, upaya hukumnya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bisa kasasi yang terakhir kali di Mahkamah Agung. Nah, ini ya yang di layar. Jadi ada dua klaster masalah hukum pemilu atau dua kelompok masalah hukum pemilu. Ada yang berkarakter pelanggaran, ada yang berkarakter perselisihan. Sobat semua juga perlu membaca undang-undang untuk tahu ternyata tata caranya berbeda nih antara pilkada dan pemilu.
pelaporan 7 hari setelah pelanggaran diketahui, ya. Tetapi waktu bagi Bawaslu itu tidak sama. Kan one gate policy ya, semua pintu itu melalui Bawaslu, kecuali untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bisa langsung ke DKPP, tapi baik pelanggaran, baik tindak pidana, administrasi, sengketa non hasil itu semua di Bawaslu pintunya, muaranya. Kalau perselisihan hasil pemilu langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, karena one gate policy ya untuk sengketa non hasil, untuk tindak pidana, untuk administrasi, maka kita perlu tahu berapa lama waktu yang dimiliki oleh Bawaslu. Kalau di pilkada, Bawaslu itu hanya punya waktu 5 hari kerja. Kalau di pemilu, Bawaslu hanya punya waktu 14 hari begitu ya, dan 7 plus 7. Kalau perlu keterangan tambahan, maka sebenarnya waktu yang Bawaslu di pemilu itu hanya 7. Tapi kalau perlu keterangan tambahan bisa tambah 7 hari lagi. Sementara kalau di pilkada pendek sekali, 3 plus 2. 3 hari, kalau perlu keterangan tambahan tambah 2. Nah, ini sosialisasi dan juga pemahaman yang perlu kita pahami, ketahui dan pahami. Selain ada nomenklatur yang berbeda soal masalah hukum pemilu, waktu penanganannya pun bisa berbeda antara masalah hukum pemilu dengan masalah hukum pilkada. Nah, di layar ini saya ambil dari website Bawaslu ya. Sobat semua bisa melihat ya bahwa laporan itu kalau di pemilu dilaporkan 7 hari sejak diketahui dan atau ditemukan. Yang bisa melaporkan itu WNI yang punya hak pilih, pemantau, dan juga peserta pemilu. Nah, ini bisa lihat ya prosedurnya itu kalau pelanggaran administratif itu putusan disampaikan kepada KPU untuk dieksekusi langsung gitu ya. Jadi no discussion, tidak ada diskusi, langsung dieksekusi. Kalau KPU tidak mengeksekusi, KPU bisa dilaporkan ke DKPP, itu di pemilu. Kalau pidana lain lagi, pidana tindak pidana setelah masuk di Bawaslu dikaji memenuhi unsur, setelah berdiskusi dengan sentra penegakan hukum terpadu yang ada polisi, ada jaksa di dalamnya dan juga ada pengawas pemilu, lalu diteruskan ke polisi setelah dilakukan penyidikan di Polri gitu ya, lalu diteruskan ke jaksa penuntut umum, kemudian dibawa ke pengadilan negeri dan upaya hukum terakhirnya di pengadilan tinggi. Nah, itu waktu di Bawaslu-nya 14 hari. Ini alur lengkapnya ya, banyak sekali formulir-formulir dalam fase-fase penanganan pelanggaran pemilu ya. Dan sobat semua perlu perhatikan, untuk pemilu 2024 memang undang-undangnya tidak berubah, tapi kemungkinan besar peraturan teknisnya pada level peraturan Bawaslu yang mengatur tentang penerimaan laporan, penanganan pelanggaran dan sengketanya bisa berubah. Jadi ikuti terus perkembangan soal regulasi teknis di bawah undang-undang. Memang undang-undangnya tidak berubah, namun regulasi teknisnya itu di setiap pemilu akan mengalami penyesuaian karena merupakan artikulasi atau refleksi atas evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang memerlukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini dilihat ya, selain nomenklatur bisa berbeda, institusi yang menangani juga bisa berbeda. Bawaslu menjadi one gate policy, kecuali untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang langsung ke DKPP, bisa langsung ke DKPP. Kalau dia via Bawaslu, maka Bawaslu akan teruskan ke DKPP, dan juga perselisihan hasil pemilu ya, yang langsung ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk masalah-masalah hukum lain, tindak pidana pemilu, pelanggaran administratif atau pelanggaran administrasi, sengketa proses, sengketa pemilihan, semua melalui pintu Bawaslu atau pintu pengawas pemilu. Jadi ada alur yang berbeda antara pemilu dan pilkada nih penanganannya. Institusi-institusinya juga bisa berbeda, kerangka waktunya juga bisa berbeda. Makanya penting bagi kita untuk membaca Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada serta peraturan turunannya baik di pemilu ataupun pilkada, supaya kita tidak salah menerapkan aturan main atau tata cara prosedur maupun hukum acara terkait dengan penanganan pelanggaran dan sengketanya. Jadi di pilkada, kalau di pemilu waktu Bawaslu 14 hari, di pilkada waktu Bawaslu itu hanya 5 hari.
Nah, kalau mereka menerima laporan atau temuan yang merupakan pelanggaran kode etik akan diteruskan ke DKPP. Kalau dugaan pelanggaran administrasi itu berupa rekomendasi diteruskan kepada KPU. Kalau di Undang-Undang Pemilu, KPU itu tinggal melaksanakan apa isi dari putusan Bawaslu ya soal pelanggaran administratif. Kalau di Undang-Undang Pilkada itu karena produknya Bawaslu berupa rekomendasi, undang-undang itu memberikan ruang untuk melakukan kajian dan penilaian kembali penilaian atas rekomendasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap penanganan pelanggaran administrasinya. Nah, kalau tindak pidana diteruskan ke kepolisian dan mengikuti criminal justice system ya kita begitu polisi, jaksa dan pengadilan. Upaya hukum terakhirnya hanya sampai di pengadilan tinggi. Jadi tidak sampai ke Mahkamah Agung kalau tindak pidana pemilu ataupun tindak pidana pilkada. Nah, untuk sengketa proses dan sengketa pemilihan, prosedurnya juga berbeda ya tadi. Kalau sengketa proses menyangkut pencalonan dan verifikasi parpol itu bisa berlanjut menjadi sengketa tata usaha negara pemilu. Kalau sengketa pemilihan yang menyangkut sengketa antara calon dengan KPU terkait dengan keputusan KPU itu bisa berlanjut menjadi sengketa tun pemilihan dan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung. Ya, jadi sobat semua kita perlu mengenali ya kelompok-kelompok masalah hukum pemilu di Indonesia yang terbagi dua, ada kelompok pelanggaran dan ada kelompok perselisihan atau sengketa. Pelanggaran terbagi tiga, ada pidana, administrasi, dan etika penyelenggara pemilu. Kalau perselisihan atau sengketa, ada perselisihan hasil, ada sengketa non-hasil. Nah, kita juga perlu paham ada nomenklatur atau terminologi atau peristilahan yang bisa berbeda akibat pengaturan yang dilakukan di undang-undang atau dalam undang-undang yang berbeda, misalnya penyebutan pelanggaran administratif untuk pemilu dan pelanggaran administrasi untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sengketa proses untuk pemilu, sengketa pemilihan untuk pilkada, sengketa tun pemilu, dan ada sengketa tun pemilihan untuk pilkada. Lembaganya juga berbeda yang menangani. PHPU atau perselisihan hasil pemilu untuk pemilu dan PHP untuk pilkada. Semua karena konsekuensi regulasinya yang diatur dalam undang-undang yang berbeda. Nah, lagi-lagi kata kuncinya regulasi ya, atau pahami kerangka hukumnya sehingga kita bisa memahami dengan baik masalah-masalah hukum pemilu yang bisa terjadi di pemilu ataupun pilkada. Termasuk tadi ya, kalau kita tahu di pemilihan umum kasus menjanjikan memberikan uang imbalan barang itu bisa double track, bisa dilakukan melalui jalur penanganan pelanggaran administratif meskipun dikategori sebagai sesuatu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ya. Dan tapi juga bisa dilakukan dengan track tindak pidana pemilu. Walaupun penanganan administratif oleh Bawaslu itu tidak menggugurkan tindak pidana pemilunya. Nah, itulah masalah-masalah hukum pemilu yang menarik ya untuk kita terus cermati. Konklusinya ini ada 6 masalah hukum pemilu di Indonesia yang bisa diurai secara lebih spesifik lagi ya, yang ternyata juga bisa ada yang double track begitu. 6 masalah hukum pemilu ini kalau dikelompokkan terbagi 2, ada yang masuk kelompok pelanggaran dan ada yang masuk kelompok sengketa. Nomenklatur atau terminologi istilahnya bisa berbeda, kerangka waktu atau durasi penanganan sengketa dan pelanggarannya bisa berbeda, dan juga institusi atau kelembagaan yang menanganinya juga bisa berbeda sebagai konsekuensi adanya undang-undang yang mengatur antara pemilu dan pilkada yang berbeda satu sama lain.
Sobat semua, mengingat 2024 kita akan pemilu dan pilkada di tahun yang sama meskipun berbeda bulan. Pemilu pada bulan Februari 2024, 14 Februari 2024, dan pilkada di bulan November 2024, 27 November 2024. Pasti akan ada irisan-irisan tahapan atau irisan waktu. Karenanya penting bagi kita untuk menguasai tadi ya, istilah-istilah, kerangka waktu atau durasi penanganan, serta institusi-institusi yang berwenang menangani masalah-masalah hukum pemilu tersebut. Nah, demikian ulasan kita untuk edisi kali ini menyangkut masalah-masalah hukum pemilu. Kalau masih ada yang bingung, silakan berikan komentar di kolom komentar, kolom comments. Nanti insya Allah saya akan respon. Dan kalau ada isu-isu yang perlu dipertegas dalam ulasan berikutnya, saya akan upayakan untuk membahasnya di postingan yang akan datang. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kita belum sepenuhnya terbebas dari pandemi COVID-19, prokesnya dipatuhi. Sampai ketemu di postingan berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.